Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah analisis real. Mata kuliah analisis real 1. Dosen pengampu Dr. Uhti Raudatul Jannah SPD MPD. Kami kelompok 5 terdiri dari 4 orang, yaitu dari saudari Aprilia Muhammadullah, kemudian saudari Ita Nuraini, kemudian saudari Rifatul Jannah, kemudian saudara Taufik. Di sini akan membahas tentang induksi matematika. Yang mana yang akan dibahas yaitu tentang yang pertama, sifat yang terurut dengan baik dari bilangan asli, prinsip induksi matematika versi kedua, ada contoh-contoh, kemudian prinsip induksi kuat. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang ampuh yang sering digunakan untuk menetapkan validitas pernyataan yang diberikan dalam hal bilangan asli. Meski kegunaannya dibatasi untuk konteks yang agak khusus ini, induksi matematika adalah alat yang sangat diperlukan semua cabang matematika, karena banyak bukti induksi mengikuti garis formal yang sangat argumen. Kami akan sering menyatakan bahwa hasil berikut dari induksi matematika dan diserahkan kepada pembaca untuk memberikan detail yang diperlukan. Di bagian ini, kami akan menyatakan prinsip dan berikan beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana bukti induktif berlanjut. Kami akan mengasumsikan keakraban dengan himpunan bilangan asli, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan operasi aritmatika, biasanya penjumlahan dan perkalian, dan dengan arti dari bilangan asli yang kurang dari yang lain, kami juga akan mengasumsikan sebagai berikut seperti dasar N. Pada penjelasan 1.2.1, sifat yang terurut dengan baik dari N, setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari N memiliki elemen terkecil. Pernyataan yang lebih rinci dari properti ini adalah sebagai berikut. Jika S adalah himpunan bagian dari N, dan jika S tidak sama dengan himpunan kosong, kemudian ada M anggota S seperti M kurang dari sama dengan K untuk semua K anggota S. Atas dasar properti yang menetap dengan baik, kita akan mendapatkan versi dari prinsip induksi matematika yang diekspresikan dalam subset. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika. Misalkan S adalah himpunan bagian dari N yang memiliki dua properti. Yang pertama, angka 1 anggota S. Untuk setiap K anggota N, jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S. Maka kita memiliki S sama dengan N atau bilangan asli. Bukti misalkan sebaliknya itu S tidak sama dengan N, kemudian himpunan N kurang dari S tidak kosong, jadi dengan prinsip pengaturan yang baik memiliki elemen paling sedikit M. Sejak 1 anggota S, hipotesis 1. Nah, kita tahu bahwa M lebih dari 1, tapi ini menyiratkan bahwa M-1 juga merupakan bilangan asli. Karena M-1 kurang dari M dan sejak M adalah elemen paling sedikit di N, sedemikian rupa hingga M bukan anggota S, jadi kami menyimpulkan bahwa M-1 anggota S. Kami sekarang menerapkan hipotesis 2 ke elemen K sama dengan M-1 di S untuk menyimpulkan bahwa K plus 1 sama dengan M-1 plus 1 sama dengan M milik S. Tetapi pernyataan ini bertentangan dengan fakta bahwa M bukan anggota S. Sejak M diperoleh dari asumsi bahwa N kurang S tidak kosong, kami telah memperoleh kontradiksi. Oleh karena itu, kita harus memiliki S sama dengan N atau bilangan asli.
Prinsip induksi matematika seringkali dituangkan dalam kerangka pernyataan tentang bilangan asli. Jika Pn adalah pernyataan yang bermakna tentang n anggota n atau bilangan asli. Kemudian Pn mungkin benar untuk beberapa nilai n dan salah untuk nilai lainnya. Sebagai contoh, P1n adalah pernyataan dari n kuadrat sama dengan n. Maka P1 benar, sedangkan P1n salah untuk semua n lebih dari 1. N anggota n besar atau anggota bilangan asli. Sebaliknya, jika P2 atau n adalah pernyataan n kuadrat lebih dari 1, maka P2 atau 1, maka P2 1 salah, sedangkan P2n benar untuk semua n lebih dari 1. Nah, dalam konteks ini, prinsip induksi matematika dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk setiap n anggota n atau bilangan asli, misalkan Pn menjadi pernyataan tentang n, seandainya 1, P1 benar. 2. Untuk setiap k anggota n atau bilangan asli, jika Pk benar, maka Pk plus 1 benar. Kemudian Pn benar untuk semua n anggota n. Dengan versi induksi matematika sebelumnya diberikan dalam 1.2 dibuat dengan membiarkan S sedemikian hingga himpunan n anggota n atau bilangan asli di mana Pn benar. Kemudian kondisi 1 dan 2 dari 1.2 semua persis dengan kondisi 1 dan 2 masing-masing. Nah, kesimpulannya bahwa S sama dengan N dalam 1.22 sesuai dengan kesimpulan bahwa Pn benar untuk semua n anggota n atau bilangan asli. Dalam 2 asumsi jika Pk benar disebut hipotesis induksi. Dalam menetapkan 2, kami tidak peduli dengan kebenaran atau kepalsuan sebenarnya dari PK, tetapi hanya dengan validitas implikasi jika PK maka PK plus 1. Misalnya jika kita mempertimbangkan pernyataan Pn di mana n sama dengan n plus 5, maka 2 secara logis benar, karena kita bisa cukup tambah 1 ke dua sisi PK untuk mendapatkan PK plus 1. Namun, sejak pernyataan itu, P1 di mana 1 sama dengan 6 salah, kita tidak dapat menggunakan induksi matematika untuk menyimpulkan bahwa n sama dengan n plus 5 untuk semua n anggota n atau bilangan asli. Nah, mungkin saja pernyataan Pn salah untuk bilangan asli tertentu, tetapi kemudian adalah salah benar untuk semua n lebih besar dari sama dengan n0 untuk beberapa n0 tertentu. Prinsip induksi matematika bisa dimodifikasi untuk menghadapi situasi ini, karena akan merumuskan prinsip yang dimodifikasi, tetapi biarkan verifikasi sebagai. Baik, materi selanjutnya 1.2.3 tentang prinsip induksi matematika versi kedua. Misalkan N0 elemen bilangan asli dan misalkan Pn menjadi pernyataan untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan N0. Maksud di sini, jika kita ingin membuktikan suatu pernyataan matematika yang bergantung pada bilangan asli n, di mana suatu pernyataan matematika ini kita misalkan menjadi Pn, maka ada beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, di sini tahapannya yang pertama, pernyataan P0 dianggap benar. Maksudnya, buktikan P0 itu benar. Yang kedua, untuk semua K lebih besar sama dengan N0. Kebenaran PK menyiratkan kebenaran PK plus 1, maka
Pn benar untuk semua n lebih besar sama dengan n0. Masuk tahapan yang kedua di sini. K di sini lebih besar sama dengan dari n0. Kemudian, asumsikan PK itu benar. Dilanjut membuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Terkadang, bilangan n0-nya ini kita ganti 1, yang mana disebut basis, karena berfungsi sebagai titik awal. Dan implikasinya pada yang kedua, yang dapat ditulis PK. Maka, PK plus 1 itu disebut jembatan, karena menghubungkan kondisi K ke kondisi K plus 1. Nah, maksudnya inti dari prinsip induksi matematika ini, tahapan untuk membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk setiap n elemen bilangan asli itu yang pertama. Buktikan Pn0 benar. Maksudnya di sini buktikan P1 itu benar. Yang kedua, asumsikan PK benar, dilanjutkan membuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Contoh berikut untuk lebih jelasnya menggambarkan tentang bagaimana induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan tentang bilangan. Mana contoh pertama itu contoh A. Untuk setiap n elemen bilangan asli, jumlah dari n bilangan asli pertama diberikan oleh 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai n sama dengan setengah n kalikan dalam kurung n plus 1. Maksud di sini, kita disuruh membuktikan bahwa untuk setiap n elemen bilangan asli n berlaku 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah n sama dengan setengah n kali dalam kurung n plus 1. Untuk membuktikan rumus ini, kita anggap S menjadi himpunan dari semua n elemen bilangan asli, yang mana kita harus memverifikasi kondisi 1 dan kondisi 2 dari materi yang kita peroleh dari materi 1.2.2 terpenuhi. Jadi kita harus memenuhi kondisi 1 dan kondisi 2 dari materi 1.2.2. Lanjut. Nah, di sini tahapannya mengingat tahapan-tahapan membuktikan pernyataan matematika PN ini benar. Yang pertama, kita buktikan bahwa P1 itu benar. Maksudnya di sini jika n-nya sama dengan 1, maka kita memiliki 1 sama dengan setengah, n-nya diganti 1, setengah kali 1 dalam kurung 1 ditambah 1, sehingga I elemen dari himpunan S. Jadi kondisi 1 dari materi yang diperoleh 1.2.2 itu terpenuhi. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa K elemen himpunan S dan ingin menyimpulkan dari asumsi ini bahwa K plus 1 juga merupakan elemen dari S. Nah, di sini tahapan yang kedua, kita asumsikan bahwa PK itu benar. Jadi, N-nya itu kita ganti K. Nah, selanjutnya, kemudian karena kita anggap PK ini benar, kita lanjut membuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Sehingga kita harus menambahkan K plus 1 ke kedua ruas persamaan yang diasumsikan. Kan kita mengasumsikan bahwa PK itu benar kan, jadi K plus 1-nya itu kita sama-sama tambahkan di kedua ruasnya, sehingga kita dapat peroleh 1 ditambah 2 ditambah K dan ditambah seterusnya ditambah K ditambah K plus 1, ruas kiri ditambah K plus 1, sama juga di ruas kanan ditambah K plus 1 juga, hingga menjadi setengah K kali dalam kurung K plus 1 ditambah K plus 1. Nah, setelah ruas kanan kita uraikan, sederhanakan, sudah dioperasikan, menghasilkan setengah K
dalam setengah kali dalam kurung K plus 1 kali K dalam kurung K plus 2. Sehingga karena ini adalah rumus yang dinyatakan untuk N sama dengan K plus 1, kita dapat menyimpulkan bahwa K plus 1 itu merupakan elemen dari S. Oleh karena itu, kondisi dari syarat yang kedua dari materi 1.2.2 itu terpenuhi. Sehingga akibatnya dengan prinsip induksi matematika kita menyimpulkan bahwa gunan S sama dengan gunan bilangan asli. Sehingga rumus itu berlaku untuk semua N elemen. Pada yang contoh ke B ini, untuk setiap N elemen bilangan asli N, jumlah kuadrat dari N bilangan asli diberikan oleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai ke N kuadrat, di mana hasilnya 1/6 N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, di sini maksudnya kita suruh membuktikan sama yang contoh pertama. Gimana caranya kita membuktikan bahwa P1 itu benar? Kan kita anggap N-nya itu tidak sama dengan 1. Kita buktikan dulu P1 itu benar. Masukkan dan substitusikan N-nya itu sama dengan 1. Sehingga menghasilkan 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 2 kali 3. Nah, di sini terbukti bahwa P1 itu benar. Kemudian kita buktikan bahwa PK plus 1 itu benar juga. Jadi kita tetap mengasumsikan bahwa PK itu benar. Dan N-nya itu kita ganti jadi K. Nah, kemudian karena kita sudah mengasumsikan bahwa PK itu benar, lalu kita menambahkan K plus 1 itu di kedua ruasnya. Karena kita itu membuktikan dengan menambahkan K plus 1 kuadrat ke dua ruas kanan dan kiri yang sudah diasumsikan benar, sehingga menghasilkan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus K kuadrat plus K plus 1 kuadrat sama dengan 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1 plus K plus 1 kuadrat, dan menghasilkan juga yaitu 1/6 K plus 1 kali 2K kuadrat plus K plus 6K plus 6. Dari hasil ini menghasilkan 1/6 kali K plus 1 kali K plus 2 dikali 2K plus 3. Dari akibat ini, rumus ini valid untuk semua N elemen bilangan. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya diberikan dua bilangan real A dan B. Kita akan membuktikan bahwa A min B adalah faktor dari A pangkat N min B pangkat N untuk semua N anggota bilangan asli. Pertama, kita nyatakan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita asumsikan bahwa N benar untuk N sama dengan K, sehingga A min B adalah faktor dari A pangkat K min B pangkat K. Selanjutnya akan dibuktikan benar untuk K plus 1, sehingga A pangkat K plus 1 min B pangkat K plus 1, kalau kita jabarkan itu menjadi A pangkat K plus 1 min AB pangkat K plus AB pangkat K min B pangkat K plus 1. Sehingga kita keluarkan A-nya menjadi A dikalikan A pangkat K min B pangkat K ditambah B-nya B pangkat K-nya dikeluarkan menjadi B pangkat K dikalikan A min B. Menurut hipotesis induksi, A min B adalah faktor dari A dikalikan A pangkat K min B pangkat K, dan jelas ini merupakan faktor dari B pangkat K dikalikan dalam kurung A min B. Oleh karena itu, A min B adalah faktor dari A pangkat K plus 1 min B pangkat K plus 1, sehingga terbukti bahwa A min B adalah faktor dari A pangkat N min B pangkat N untuk semua N anggota bilangan asli.
Selanjutnya poin D, pertidaksamaan 2 pangkat N lebih besar dari 2N plus 1. Karena ini pertidaksamaan, maka salah untuk P1 atau P2. Tetapi benar untuk N sama dengan 3 atau P3. Selanjutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, sehingga A pangkat K atau 2 pangkat K lebih besar dari 2K plus 1. Maka perkalian dengan 2 menghasilkan ketika 2K plus 2 lebih besar dari 3. Kemudian kita akan membuktikan untuk K plus 1, sehingga 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari 2 dikalikan dalam kurung 2K plus 1 itu sama dengan 4K plus 2 sama dengan 2K plus 2. K plus 2 lebih besar dari 2K plus 3 sama dengan 2 dikalikan dalam kurung K plus 1 plus 1. Karena 2K plus 2 lebih besar dari 3 untuk semua K lebih besar dari sama dengan 1, maka benar untuk semua K lebih besar dari sama dengan 1. Meskipun tadi salah P1 atau P2-nya atau K sama dengan 1 atau 2. Oleh karena itu, dengan basis N0 sama dengan 3, kita dapat menerapkan induksi matematika ini atau pertidaksamaan yang di atas ini benar untuk N lebih besar dari sama dengan 3. Selanjutnya poin E, pertidaksamaan 2 pangkat N lebih kecil dari sama dengan dalam kurung N plus 1 faktorial. Pertama-tama kita amati benar untuk N sama dengan 1, sehingga kita substitusikan untuk N sama dengan 1, sehingga 2 pangkat 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 faktorial. Berarti 2 sama dengan 2, berarti benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya kita asumsikan bahwa benar N sama dengan K. Jadi 2K lebih kecil dari sama dengan dalam kurung K plus 1 faktorial dengan mengikuti fakta 2 lebih kecil dari sama dengan K plus 2. Maka 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat K lebih kecil dari sama dengan 2 dikalikan dalam kurung K plus 1 faktorial lebih kecil dari sama dengan K plus 2 dikalikan dalam kurung K plus 1 faktorial dikalikan dalam kurung K plus 2 faktorial. Jadi, jika pertidaksamaan berlaku untuk K, maka berlaku juga untuk K plus 1. Oleh karena itu, induksi matematika menyiratkan bahwa pertidaksamaan itu benar untuk semua N anggota bilangan asli. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa 1 plus R kuadrat plus R pangkat 3 sampai plus R pangkat N itu sama dengan 1 min R pangkat N plus 2 per 1 min R. Pertama kita anggap benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Kemudian kita akan membuktikan bahwa benar untuk N sama dengan K plus 1. Hal ini juga dapat dibuktikan tanpa menggunakan induksi matematika jika kita membiarkan Sn itu sama dengan 1 plus R kuadrat sampai plus R pangkat N, lalu Rsn sama dengan 1 plus R kuadrat itu sampai plus R pangkat N plus 1, sehingga kita memperoleh kesimpulan bahwa 1 min R dikalikan Sn sama dengan Sn min Rsn sama dengan 1 min R pangkat N plus 1. Kemudian kita bagi dengan 1 min R, maka kita memperoleh Sn sama dengan 1 min R pangkat N plus 2 per 1 min R, sehingga terbukti 1 ditambah R kuadrat sampai ditambah R pangkat N itu sama dengan 1 min R pangkat N plus 2 per 1. Lanjut contoh yang G. Penggunaan prinsip induksi matematika yang ceroboh dapat menyebabkan absurd kesimpulan. Pembaca sekarang diajak untuk menemukan kesalahan dalam bukti dari pernyataan berikut. Klaimnya itu jika N merupakan anggota bilangan asli N dan jika maksimum bilangan asli P dan Q adalah N, maka P sama dengan Q. Nah, bukti misalkan S adalah subset dari N yang klaimnya benar. Klaimnya ini kita anggap benar. Terbukti
1 merupakan anggota S jika P, Q ini merupakan anggota bilangan asli dan maksimumnya adalah 1. Nah, terbukti kalau 1 ini merupakan S, maka maksimum dari P dan Q ini adalah 1. Jadi, maka keduanya sama dengan 1. Dan juga P sama dengan Q. Nah, selanjutnya kita mengasumsikan bahwa K ini asumsikan bahwa K itu benar. Sekarang asumsikan bahwa K anggota S dan bahwa P dan Q ini maksimum, bahwa P dan Q maksimum adalah K plus 1. Maka maksimum P-1 dan Q-1 adalah K. Nah, maksudnya di sini ketika K diasumsikan anggota S, sehingga bahwa maksimum P dan Q ini adalah K plus 1. Maka maksimum P-1 dan Q-1 adalah K. Kalau K ini diasumsikan anggota S, maka maksimum P dan Q-nya itu di K plus 1. Tapi maksimum P-1 dan Q-1 ini adalah K, seperti itu. Tapi sejak K merupakan anggota himpunan S, kemudian P-1 sama dengan Q-1, dan oleh karena itu P sama dengan Q. Kan di sini kan P-1 sama dengan Q-1 kan, jadi kita dapat bahwa P itu sama dengan Q. Jadi K plus 1 merupakan anggota S, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan ini benar untuk semua N merupakan anggota bilangan asli. Jadi dari pembuktian ini kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan P sama dengan Q ini benar untuk semua N anggota bilangan asli. Lanjut ke contoh yang H. Ada pernyataan yang benar untuk banyak bilangan asli tetapi tidak benar untuk mereka semua. Nah, kita misalnya punya formula Pn didefinisikan dengan N kuadrat min N plus 41. Ini untuk menghasilkan bilangan prima untuk N sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sampai 40. Namun P41 tidak jelas habis dibagi 41, jadi bukan bilangan prima. Nah, di sini kan akan rumus ini akan memberikan nilai bilangan prima. Tapi untuk P41 jika disubstitusikan ke formulanya itu kan 41 kuadrat min 41 plus 41. Nah, kan min 41 plus 41 itu 0. Kemudian sisanya kan 41 kuadrat. Nah, kan kalau 41 kuadrat ini kan hasilnya itu masih bisa habis dibagi 41. Jadi kan kalau bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Jadi kalau 41 kuadrat kan jelas habis dibagi 41. Jadi ini bukan merupakan bilangan prima. Nah, versi lain dari prinsip induksi matematika terkadang cukup berguna jika ini biasa disebut prinsip induksi kuat, meskipun sebenarnya hampir sama dengan materi yang sudah. Selanjutnya, poin 1.2.5, kesimpulan prinsip induksi matematika. Yang pertama, buktikan P1 itu benar atau N sama dengan 1 itu benar. Kemudian yang kedua, asumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Yang ketiga, buktikan bahwa K plus 1 itu benar. Apabila ketiganya memenuhi, maka induksi matematika terbukti. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 5
kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau pengucapan notasi penjelasan kurang tepat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.